Sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita semuanya tentang arti sebuah kepedulian terhadap sesama manusia. Saling tolong menolong dan bantu-membantu merupakan sebuah perbuatan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya berbicara sebuah bentuk kepedulian, Islam sudah memberikan dan mengatur bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa peduli dengan sesamanya. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang sebuah pengertian yang kita kenal dengan istilahnya zakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya kita saksikan video tutorial tentang Jenis harta masalah yang wajib zakat. dizakati diantaranya yang pertama zakat perniagaan, baik itu perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Kedua, zakat pertanian dan perkebunan. Tiga, zakat peternakan. Empat, zakat pertambangan. Lima, zakat profesi. Dan yang terakhir, zakat rikaz atau harta temuan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan juga kadar dari masing-masing zakat mal. Pertama, untuk zakat emas. Zakat emas nisabnya adalah 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun atau haul, dan kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Teman-teman sekalian, mohon untuk diingat bahwa nisab zakat emas ini menjadi ukuran untuk zakat-zakat yang lainnya. Jadi mohon untuk dihafal ya. Yang kedua, zakat perak. Nah, kalau zakat perak, nisabnya adalah 595 gram. Waktunya atau kepemilikannya adalah 1 tahun, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga, zakat penghasilan atau zakat profesi. Nah, nisabnya adalah apabila harta tersebut senilai dengan emas 85 gram. Waktunya 1 tahun, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian hasil niaga atau hasil bisnis, hasil perdagangan, sama ya, nisabnya adalah senilai emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun untuk hasil pertanian, ini ada 2 macam nisabnya. Pertama, kalau hasil pertanian itu berkulit, maka nisabnya adalah 1,4 ton atau 1.400 kg. Sedangkan kalau sudah tidak berkulit, maka nisabnya adalah 0,7 ton atau 700 kg. Nah, waktu pembayarannya adalah ketika panen. Nah, untuk kadarnya pun berbeda. Nah, 5% kalau pengairannya itu berbayar semacam irigasi. Sedangkan kalau tidak diairi secara gratis atau melalui air hujan, maka yang harus dikeluarkan adalah 10%. Yang selanjutnya ada zakat rikaj atau zakat barang temuan semacam harta karun dan sebagainya. Nah, untuk rikaz ini tanpa nisab, artinya kalau kita menemukan harta terpendam berapapun ukurannya itu harus dikeluarkan zakatnya. Dan waktunya pun tidak perlu menunggu 1 tahun, melainkan saat ditemukan. Nah, kadarnya, ukuran zakatnya adalah 20%. Selanjutnya kita akan membahas tentang
nisab, waktu, dan juga kadar zakat dari hewan peternakan. Pertama ada unta. Untuk unta nisabnya adalah 5. Artinya kalau kita sudah memiliki 5 unta dan sudah diurus selama 1 tahun, yang harus dikeluarkan atau zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun kalau sapi, nisabnya adalah 30 ekor. Waktunya 1 tahun dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 anak sapi yang berumur 1-2 tahun. Selanjutnya, apabila kita memiliki kambing atau domba, maka nisab zakatnya adalah 40 ekor. Waktu pengurusannya adalah 1 tahun dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor domba. Adapun untuk hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, ikan, dan lain-lain, maka nisabnya adalah senilai dengan emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal? Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal diantaranya yaitu zakat mal dikenakan sebuah nilai atau hisab dan haul, sedangkan zakat fitrah tidak. Kemudian besarnya zakat mal tergantung kepada jumlah dan jenis harta yang kita miliki. Sedangkan zakat fitrah diwajibkan setiap jiwa sama baiknya, baik yang orang kaya maupun orang yang tidak kaya. Yang kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kewajiban zakat mal hanya diberlakukan untuk orang-orang tertentu yang dipandang memiliki sebuah bentuk kemampuan dan waktu tergantung kepada jenis harta yang dia miliki. Sedangkan zakat fitrah sebuah bentuk kewajiban yang lebih luas dan dibayarkan pada saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang-orang yang berhak untuk menerima daripada zakat fitrah dan zakat mal ini? Yang pertama, orang-orang yang berhak dalam menerima zakat fitrah dan zakat mal ini, yang pertama adalah fakir dan miskin. Pengertian dari fakir itu orang-orang yang amatlah sengsara dalam hidupnya, yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sebuah tenaga untuk menutupi segala bentuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sedangkan orang miskin yaitu orang-orang yang memiliki barang yang berharga atau sebuah bentuk pekerjaan yang tidak dapat menutup sebagian hajatnya dan tidaklah mencukupi dari sebuah bentuk penghasilan yang dia peroleh. Kemudian mustahik yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil ini adalah orang yang mengatur atau orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah dan mendistribusikan daripada zakat fitrah itu sendiri. Yang kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini kita kenal adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian adalah riqab. Riqab ini adalah budak, tetapi untuk zaman sekarang budak ini sudah dihapuskan. Kemudian adalah gharimin. Gharimin ini adalah orang-orang yang memiliki hutang-hutang. Yang selanjutnya adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan sesuatu karena ridha Allah, baik berupa ilmu maupun sebentuk amal. Kemudian adalah yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu
orang yang mengadakan sebuah bentuk perjalanan yang bukan bertujuan bermaksiat kepada Allah dalam sebuah negara atau sebuah rantauan. Lalu Ibnu Sabil ini mengalami sebuah bentuk kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Mudah-mudahan dengan segmen kali ini yang singkat tentang membahas zakat fitrah dan zakat mal bisa kita pahami bersama sehingga kita senantiasa bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia yang bisa menjalankan terus sebuah bentuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.